Halo teman-temanku semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat hari ini ya. Teman-teman, saya marah, saya prihatin, saya harus bilang apa lagi terhadap negeri ini teman-teman. Orang yang seharusnya menjadi garda terdepan untuk mengawal ya negeri ini, uang rakyat, malah dia jadi malingnya teman-teman. Jadi ini temuan KPK ya, ini luar biasa melukai hati rakyat. Orang yang katanya mewakili rakyat, ya malah jadi maling rakyat. Banyak sekali kisah-kisah seperti ini dan sudah sering terjadi. Teman-teman, yang saya tampilkan ini adalah berita dari KPK, penangkapan 2 oknum ya, DPR Komisi 11 disebut terima dana CSR, BI, dan OJK. Marah nggak teman-teman kalau lihat kabar seperti ini? Nih, lihatin. Ini orangnya teman-teman ya. Jadi 2 orang ini anggota DPR Komisi 11. Modusnya luar biasa jahat teman-teman. Saya bacakan selengkapnya ya. Ya nggak salah penerjemahannya. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan bahwa mayoritas anggota Komisi 11 DPR menerima dana CSR dari Bank Indonesia dan OJK untuk periode 2020-2023. Jahat sekali teman-teman ya. Materi tersebut dalam KPK bermula dari pengakuan anggota DPR ST ya, atau Satori ya, yang ditetapkan sebagai tersangka dalam penyelewengan dana CSR, BI, dan OJK Kamis 7 Agustus 2025. Bahwa menurut pengakuan ST atau Satori, sebagian besar anggota Komisi 11 DPR RI lainnya juga menerima dana bantuan sosial tersebut. KPK akan mendalami keterangan ST tersebut, kata pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih, Jakarta Kamis 7 Agustus 2025. Dalam kasus ini KPK menduga Satori menerima uang 12,52 miliar. Bayangin satu orang. Modusnya ini yang bikin saya marah. Rinciannya sejumlah 6,30 miliar dari BI melalui kegiatan program sosial BI. Bayangin aja modusnya ya. 5,14 miliar dari OJK melalui kegiatan penyuluhan keuangan. Gila nggak teman-teman? Serta 1,04 miliar dari mitra kerja Komisi 11 dari DPR RI lainnya. Jahat nggak? Wakil rakyat itu teman-teman. Wakil rakyat yang ngambilin uang seperti itu. Apa yang pantas hukuman untuk mereka teman-teman? Saya udah bikin ya dulu hukuman yang tepat. Dari seluruh uang yang diterima, Satori diduga melakukan pencucian uang dengan menggunakannya untuk keperluan pribadi, seperti deposito, pembelian tanah, pembangunan showroom, pembelian kendaraan roda 2, serta pembelian aset lainnya, ujar Asep. KPK menduga Satori melakukan rekayasa transaksi perbankan dengan meminta salah satu bank daerah untuk menyamarkan penempatan deposito serta pencairan agar tidak teridentifikasi di rekening korannya. Atas perbuatannya, Satori disangkakan melanggar pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Politikus Partai Nasdem itu, Partai Nasdem lagi ya teman-teman. Juga dikenakan pasal sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain Satori, KPK juga menetapkan anggota Komisi 11 DPR dari fraksi Gerindra, Heri Gunawan, dalam perkara ini. Gerindra juga nih, gimana nih Prabowo ya, anak buahnya begini. Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Masbikun menyatakan pihaknya menghormati langkah KPK menetapkan Heri Gunawan dan Satori sebagai tersangka. Kita hormati proses hukum yang sedang dijalankan KPK terkait penetapan tersangka 2 anggota DPR RI yang terkait dengan program sosial Bank Indonesia, kata Bapak hari Kamis. Teman-teman, kalau baca ini apa yang ada di pikiran teman-teman? Apa yang ada di pikiran teman-teman? Saya sudah bilang ya, KPK itu ya, atau hukum Indonesia untuk koruptor itu ya teman-teman, itu seharusnya bukan hukuman biasa. Hukuman harus ekstra hukumannya.
Kalau memang nggak ada hukuman mati, ya hukumannya di lapangan, hujan dihujanin, panas dipanasin, hanya pakai sempak aja. Ya ini saya udah terlalu marah ini ya, ngelihat kelakuan udah banyak sekali, bukan hanya DPR, eksekutif juga banyak, wakil rakyat banyak, judikatif juga banyak. Jadi rakyat harus percaya siapa? Rakyat harus percaya siapa, teman-teman ya? Bingung saya ini negeri ini. Ya, mereka ini udah gajinya gede-gede loh ini, anggota DPR loh ini teman-teman. Anggota DPR gajinya udah ratusan juta teman-teman, TGP-nya. Ya, ini masih ngerampok lagi dia, masih korupsi lagi teman-teman ya. Bayangin, modusnya banyak dijelasin di KPK ya, dijelasin ada pakai yayasan ini, yayasan itu, aduh. Itu lagu lama ya, yang mudah sekali ya, pakai nama orang lah. Ini harus ditelusuri semua ya, karena di sini ya teman-teman pengakuannya nih ya. Saya ulangi ya, pengakuannya nih ya. Nih, Komisi KPK mendalami dugaan mayoritas. Nah, KPK mendalami dugaan bahwa mayoritas anggota Komisi 11 DPR menerima dana CSR dari BI dan OJK. Mayoritas, ada berapa orang tuh teman-teman? Harus didalami tuh. Ya, harus didalami. Negeri ini mau jadi apa? Masa seumur-umur negeri ini isinya koruptor mulu? Ganti orang ganti koruptor, ganti orang ganti koruptor. Regenerasi berarti ya, koruptor itu regenerasi. Setiap partai ya itu teman-teman ya. Dulu ada Golkar, di dengkotnya kena tuh EKTP, ya, berbagai macam alasan lah. Terus ada lagi Nasdem, ya. Ada yang BTS tuh berapa triliunan itu BTS. Ada lagi Menteri Pertanian mantan kena lagi. Ya. Kalau sekarang legislatif ya, atau DPR. Jadi yang pantas itu hukuman apa teman-teman? Ya. Yang harus dilakukan hukuman, jangan hukuman penjara biasa. Kalau menurut saya hukumannya itu di lapangan teman, di kerangkeng di lapangan ya, pakai sempak aja. Jadi panas dipanasin, hujan dihujanin, biar tidur di lapangan aja. Gigitin nyamuk ya, terus ada semut merah gitu ya. Biar dia digigitin, itu lebih hebat tuh hukuman seperti itu. Dibanding hukuman di penjara biasa. Ya, dia tuh extraordinary ya, bukan orang susah. Dia tuh bukan orang susah. Orang rakus atau orang greedy ya. Orang greedy harus dihukum yang di luar hukuman biasa. Ini negeri ini harus bertindak. Aduh, kayak gregetan saya. Kalau gini terus ya rakyat kayak saya ini ya, mau bayar pajak, nabungnya setengah mati ya, bayar pajak rumah aja. Ya nabung dulu, saya bahkan belum ada tabungan, sabar, nabung dikit. Setelah bayar diembat sama orang-orang yang sudah digaji oleh negara. Ini menyakitkan teman-teman, menyakitkan. Ini apakah ini hanya sial yang dia saja? Ya saya yakin iya. Gunung es, koruptor di negeri ini udah gunung es. Kalau hukumannya gitu-gitu aja ya, selamanya akan banyak koruptor. Selamanya akan banyak koruptor. Koruptor tuh hukumannya, kalau memang nggak harus hukuman mati kayak Cina, hukuman yang saya bilang itu, siapkan lapangan terbuka, ya, disiapkan kerangkeng-kerangkeng, di situ hujan dihujankan, biarin hujan-hujanin, panas-panasin gitu ya, malam biarkan di situ. Nah, Sabtu Minggu orang dibiarkan rekreasi itu, lihat para muka-muka koruptor itu. Ya, harus begitu. Kalau enggak akan cerah teman-teman. Koruptor enggak akan cerah. Padahal koruptor itu bukan orang susah. Dia itu udah mendapat fasilitas masih korup. Itu kan kejahatan yang luar biasa itu ya koruptor itu. Lebih kejam dari kejahatan yang lain-lain. Itu koruptor. Ya, mudah-mudahan ini didengar ya sama orang yang katanya hebat-hebat di atas itu ya, yang katanya orang hebat-hebat itu, yang pembuat hukuman supaya jerah apa ya, hukuman di lapangan itu, kerangkeng di lapangan, hujan-hujanin, panas-panasin. Oke, itu aja teman-teman ya, ini ulasan lugas singkat, terus terang ya sebagai rakyat, gregetan teman-teman. Update terus teman-teman ya, berita-berita yang lain di Buat Makan TV, ini akan ada berita-berita terbaru lagi saya updatekan buat teman-teman semua. Sampai jumpa.